Baik, terima kasih sebelumnya. Kembali lagi dengan saya Arya Darsana. Pada video kali ini saya mencoba membahas mengenai varian bahasa. Varian bahasa ini kerap kali kita temukan di dalam kehidupan bermasyarakat yang seakan-akan varian bahasa ini yang menjadi kesenjangan kita dalam berinteraksi. Varian bahasa ini yang menyebabkan ada jarak di antara kita. Ada seakan-akan kita enggan dalam mengungkapkan sesuatu. Layaknya kita dibatasi dengan hal-hal yang terlihat sepele, tapi setidaknya kita perlu perhatikan apa sih itu. Sebelum lebih jauh lagi, setidaknya kita memahami di awal apa sih itu varian bahasa. Di dalam bukunya Mahkamah pada tahun 2001 yang terdapat di halaman 200, beliau menyebutkan varian bahasa merupakan istilah yang diasosiasikan dengan perbedaan-perbedaan dalam suatu bahasa yang timbul karena perbedaan-perbedaan dalam suatu bahasa yang timbul karena perbedaan kelas sosial, ekonomi, ideologi, agama, dan lainnya. Itu yang disebutkan dalam bukunya Mahkamah. Kemudian sedikit saya singgung beberapa jenis varian-varian bahasa. Kalau tidak salah ada 10 varian bahasa yang ada, tetapi di sini mungkin saya akan mengambil setengahnya. Setengahnya ini rasanya cukup untuk mewakili varian-varian bahasa yang kerap kali kita temukan dalam masyarakat. Varian yang pertama adalah varian bahasa idiolek. Varian bahasa idiolek ini merupakan varian bahasa yang tergolong sifatnya personal, perorangan. Artinya hanya orang-orang tertentu yang memiliki varian bahasa idiolek. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah orang-orang yang cadel. Orang-orang cadel itu tidak bisa mengungkapkan huruf R. Contoh, apa ya contohnya? Kata rumah misalnya. Dia pasti menyebutkan dengan kata lumah. Kata R-nya itu uh, sirna menjadi kata L. Itu merupakan gambaran mengenai varian bahasa idiolek. Nah, hal tersebut dikarenakan cadel itu dikarenakan kurangnya uh, kombinasi di antara alat komunikasi yang ada pada mulut kita, sehingga itulah yang menyebabkan orang itu menjadi cadel. Nah, yang kedua ada varian bahasa dialek. Varian bahasa dialek ini yang mungkin tergolong umum ya. Varian bahasa ini dialek bisa ditemukan di beberapa daerah atau mungkin di desa. Pokoknya wilayah-wilayah tertentu yang memiliki dialek khas desanya. Contohnya sendiri kalau kita ambil di Buleleng, ada di daerah barat di Kecamatan Busumbiu, itu merupakan daerah yang uh, relatif unik ketika kita perhatikan bahasa-bahasa yang digunakan. Seperti apa? Kita ambillah sebuah kata ya, sebuah kata dalam desa Busumbiu. Contohnya dalam bahasa Bali, ketika menyebutkan kata timpale, orang umum akan menyebutkan kata timpale. Tetapi orang-orang Busumbiu itu uh, akan menyebutkan timple. Contoh kalimatnya seperti apa? Seperti ini. Tuh lah timple itu. Contoh sederhananya seperti itu. Itu varian bahasa yang nomor 2. Kita lanjut yang nomor 3, ada varian bahasa sosiolek. Nah, sosiolek ini merupakan varian bahasa yang
mencirikan adanya status sosial dalam kehidupan. Nah, ini yang kerap kali menimbulkan kesenjangan ketika melakukan interaksi dengan orang satu dengan orang yang lainnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang-orang di dalam sebuah perusahaan. Ada kesenjangan antara pegawai dengan eh, pemilik perusahaan, bos dan pegawai. Ketika melakukan komunikasi, si pegawai ini tidak semena-mena untuk melontarkan kalimat kepada bosnya. Barang tentu kalimat-kalimat yang dilontarkan adalah kalimat-kalimat yang bersifat sopan. Tidak mungkin si pegawai ini mengungkapkan, "Hei, adi mari teke." Seperti itu misalnya. Pasti, "Pak, baru datang." Seperti itu misalnya. Kan ada strata sosial yang kita lihat di dalam sebuah interaksi. Tetapi ketika seorang bos yang memanggil sebuah karyawannya dengan sapaan biasa, itu merupakan sebuah hal yang tergolong lumrah. Karena ketika bos rasanya tidak perlu meninggi-ninggikan karyawan, artinya karyawanlah yang harus menghormati bosnya. Itu sih sekilas tentang jenis varian sosiolek. Dan jenis varian yang selanjutnya adalah jenis varian yang dibedakan dalam jenjang pendidikan. Nah, kerap kali di dalam masyarakat orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi serasa diam dalam bersuara atau ikut serta dalam kegiatan apapun. Tetapi tanpa dirasa dialah yang ada di balik layar dan dialah yang sudah melakukan sesuatu untuk desanya, untuk wilayahnya, dan sudah barang tentu untuk bangsanya. Tapi orang-orang yang memiliki jenjang pendidikan rendah, mohon maaf sebelumnya, misalnya ada orang yang lulusan SMA, kerap kali dia hanya kuar-kuar semata tanpa membuat reaksi apapun, tanpa membuat gagasan apapun. Hanya istilahnya surya siu untuk menunjukkan ini loh dirinya ada gitu. Tanpa ada hal yang dia raih. Tapi kerap kali orang-orang yang berpendidikan rendah itu kita jadikan sebagai panutan. Contoh, Ibu Susi sebagai Menteri Kelautan Perikanan. Kan tidak semua orang yang berpendidikan rendah itu hanya bisa surya siu. Tapi seperti Ibu Susi ini, rasanya seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia mengetahui profil tentang Ibu Susi maksud saya. Dan yang terakhir adalah jenis varian bahasa yang dibedakan dari jenis kelamin. Jenis kelamin dilihat dari biologisnya ada dua barang tentu, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jika kita melihat ada transgender, istilahnya apa ya? Bencong, ya bencong. Sesungguhnya bencong itu merupakan, dilihat dari jenis kelamin dia adalah laki-laki. Tapi dari segi sifat pembawaan serta apa yang dilakukan itu mencirikan jenis kelamin perempuan, sehingga dia dijudge sebagai perempuan. Nah, karena tingkah laku dia, karena perbuatan dia yang nyeleneh daripada jenis kelamin, dia disebut bencong, transgender. Tapi sesungguhnya orang-orang seperti itu adalah laki-laki. Terus
apa yang menjadi pembeda ketika varian bahasa jenis kelamin ini berinteraksi dengan sesama atau bisa dengan lawan jenis. Nah, misalnya ketika kita berbicara dengan sama laki-laki, sama laki-laki, cenderung kali kita membicarakan masalah apa? Masalah nongkrong, masalah sepak bola. Eh, Kemungkinan besar apa yang timbul dalam obrolan itu seputaran hobi, seputaran kegiatan yang kerap dilakukan sehari-hari. Contoh, orang yang memiliki hobi sepak bola cenderung kali dia membicarakan apa sih yang dia lakukan sebelum bertanding itu misalnya. Terus itu masalah laki-laki dan perempuan. Obrolan yang sering timbul ketika perempuan sudah berkumpul, apa sih kemungkinan yang timbul? Kemungkinan yang timbul itu adalah obrolan seputaran make up, seputaran aksesoris, pakaian, dan lainnya. Sekilas tentang kepribadian, sedikit nyerempet ke gebetan seperti itu. Itu sih perbedaan, karena kerap kali sebuah komunikasi itu timbul dikarenakan karena hobi, besar kemungkinan seperti itu. Jadi relatif besar kemungkinan dalam berkomunikasi itu tidak jauh dari pergaulan, tidak jauh dari apa yang sering dilakukan. Itulah merupakan sebuah komunikasi. Nah, untuk teman-teman di luar sana, jangan sekali-sekali jenis varian bahasa ini menjadi kesenjangan di antara kita dalam melakukan sebuah komunikasi. Ini merupakan sebuah jenis saja, tetapi alangkah baiknya ketika kita dalam kehidupan bermasyarakat kita sah-sah saja teman-teman, ketika tidak ada yang canggung, itu rasanya lebih baik dari yang lebih baik. Baik, mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, ini saya masih proses belajar sesungguhnya. Baik, terima kasih.